إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد تقوى وقال الله تعالى في آية الأخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Badawi rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh kali ini. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita, memberikan kepada kita kehendak sehingga kemudian pada kesempatan subuh kali ini kita bisa bersua, bisa bermajelis, bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam urusan-urusan kebenaran dan saling mengingatkan dalam urusan-urusan kesabaran. Al-haqqu mir rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu dari Rabb kalian. Wala takunanna minal mumtarin. Dan janganlah kalian menjadi pribadi-pribadi yang mumtarin, menjadi pribadi-pribadi yang ragu. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari ini orang mencoba untuk menyamarkan kebenaran. Yang benar dari Allah dianggap relatif, dianggap nisbi, sementara yang dari manusia justru dianggap sebagai sesuatu yang pasti. Islam dikaburkan, aslinya seperti apa dicoba untuk dijauhkan dari pemeluknya. Makanya ada seorang penulis mengatakan di dalam bukunya bahwa upaya untuk mengaburkan Islam ini sudah dilakukan menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah bagaimana agar umat Islam ini jauh dari agamanya, sejauh-jauhnya. Artinya kemudian umat ini dijauhkan dari ulamanya. Jangan sampai ulamanya ini punya akses kepada umatnya dan sebaliknya. Dan jangan sampai umatnya ini punya akses kepada ulamanya. Makanya dilakukan banyak hal pengkaburan-pengkaburan ini. Mulai dari membunuh karakter sang ulama agar kula panjenengan sami tidak percaya dengan ulama tersebut. Mulai dari penyesatan-penyesatan yang dilakukan terhadap hidayah, terhadap Islam dan lain sebagainya. Lalu kemudian upaya yang kedua ma'asyiral muslimin adalah upaya untuk mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Makanya sampai-sampai kemudian Muhammad Iqbal, seorang cendekiawan dari Mesir, mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih bal Islamu mahjubun lil muslimin. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi umat Islam itu tertutup akan Islamnya sendiri. Artinya umat Islam tidak memahami tentang Islamnya. Dia punya agama tapi dia tidak memahami tentang agamanya. Bahkan hari ini umat Islam itu didorong untuk membenci ajaran-ajaran agamanya sendiri. Makanya proses yang dilakukan itu begitu panjang. Kalau dulu di zaman Belanda kita ada kenal Snoek Horgonya, ya. Seorang misionaris yang luar biasa Bapak Ibu. Sampai-sampai dia ini ke Mekah belajar Islam, sampai-sampai dia menghafal Quran, ya. Orang Islam saja mungkin tidak sekuat dia ketika belajar Islam. Tapi ternyata untuk apa Bapak Ibu dia belajar Islam? Dia belajar Islam bukan untuk membuat Islam ini semakin bersinar, bukan untuk menjadikan Islam ini semakin jaya, tapi dia justru belajar Islam untuk menghancurkan Islam, ya. Dia belajar Islam untuk membusukkan Islam dari dalam, ya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nanti pembahasan kita ini semuanya ada kaitannya dengan yang saya sampaikan ini. Jadi menjadikan
umat Islam itu keluar, ya, khariju minal millah, ya, keluar dari agamanya Allah. Ya. Makanya nanti Bapak Ibu jamaah Badawi ini, ya, kalau kemarin mungkin sempat piknik ke Jogja, ke Jogokarian, ya, kemudian ke tempat-tempat lain. Nanti mungkin kita bisa agendakan, ya, ke kampung-kampung atau ke desa-desa di lereng Merapi itu yang dulu Muslim, ya, dulu Muslim hampir 100%, ya. Tapi kemudian datang misionaris, ya, murtad semua, ya, hampir 100%. Paling tidak cuma sekitar 10% aja yang Muslim. Tapi kemudian lambat laun, ya, berubah lagi jadi Islam. Kenapa, Bu? Karena orang Jawa itu kalau tidak Islam, dia merasa tidak tenang, ya. Ada seorang sepuh, ya, udah tua, ya. Loh, Mbah kok balik ning Islam meneh, ya. Oh, aku balik ning Islam meneh. Lah ngopo kok balik ning Islam? Aku wedi, engko nek aku mati ora nek sing nahlili, ya. Tidak ada yang tahlilan buat aku, ya. Sederhana sekali, ya. Dan orang tua itu biasanya mereka betul-betul Bapak Ibu merasakan apa yang disampaikan oleh Allah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir itu menenangkan hati. Gak ada amalan di agama lain itu yang ada amalan zikirnya, ya. Makanya dikatakan oleh Allah, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir itu menenangkan hati. Panjenengan cukup Allah, ya. Panjenengan gerah, nggak bisa kemana-mana, cuma bisa di atas tempat Allah. Itu sudah tatmainul qulub, ya. Nggak percaya? Hari ini pandemi sudah 2 tahun. Ini datang lagi virus varian baru Omikron, ya. Bagi yang nggak percaya kemudian dibuat lelucon, ya. Pokoknya nangger arep Natal, tahun baru, ya. Pak Do, engko metu virus anyar, ya. Engko nek bar kuwi ilang meneh, ya. Nah, orang pandemi ini bagi mereka yang terdampak luar biasa, ya. Kemarin jamaah masjid saya habis rapat di masjid saya itu biar jamaahnya itu akrab, ya. Jadi sebenarnya cuma 3 RT, Pak. RT 1, RT 2, RT 3, 1 RW, RW 20, ya. Cuma saya lihat kok di masjid itu orangnya cuma itu saja, ya, tidak nambah-nambah, ya. Akhirnya kita kasih jaring pengaman sosial, kita bagi sembako, tetap nggak nambah. Akhirnya besok itu tanggal 12 kita pengen ada rehlah, ya, rehlah bareng sekaligus pembagian sedekah Quran ke Gunung Kidul, ya. Jadi nanti modelnya pakai motor, ya. Ini bahaya juga, ya, tapi insya Allah kita coba untuk aman, ya. Jadi kita touring ke Gunung Kidul, jamaah siapa aja boleh, bayar cuma 25.000, nanti diganti makan siang sama snack sekaligus tempat masuk untuk ke lokasi tersebut. Nah, di situ Bapak Ibu rahimakumullah akan terus ada upaya untuk apa? Untuk memurtadkan orang Islam dari agamanya, ya. Makanya kemarin saya ketemu sama teman dosen, ya. Beliau kuliah sama saya di UMS, ya, ambil S2, tapi bila lulus saya enggak, ya. Beliau ambil doktoral, sekarang sudah selesai jadi doktor, kemudian jadi dosen. Nah, beliau pengen meneliti Bapak Ibu, ya, desa-desa yang dulu dimurtadkan oleh misionaris sekarang balik jadi Islam lagi, ya. Dan itu ternyata nggak cuma satu desa, 2 desa, banyak yang mengalami hal-hal seperti itu, ya. Mereka yang sempat keluar dari Islam ini haus pengen kembali ke Islam lagi. Kenapa? Karena banyak ajaran Islam ini yang tidak mereka temukan di agama-agama yang lainnya, ya. Maka Masya Allah, ya, mudah-mudahan ini adalah bagian dari sohwah Islamiyah, ya, bangkitnya kaum muslimin, ya, untuk peduli terhadap Islamnya. Karena kata Nabi, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka nanti di akhirat dia tidak akan dipedulikan, ya. Kalau hari ini kita nggak peduli sama kaum muslimin, nanti jangan harap di akhirat kita akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya yang mereka lakukan adalah mencoba untuk mengkaburkan ajaran Islam, dijauhkan umat ini dari ulamanya. Ulama itu adalah menara suar, Pak, ya. Jadi kalau kita misalnya di laut pengen tahu arah, ya, menara suarnya mana, ya. Nah, kalau misalnya umat ini jauh dari ulamanya, ya, terus dia mau pakai siapa sebagai alat untuk arah dia untuk berjalan, ya. Makanya dikaburkan. Yang kedua, dimurtadkan. Gimana caranya agar umat ini murtad, ya.
Makanya kalau panjenengan ngundang nanti kristolog ya, dai yang memang mendalami urusan Kristen ya, kristenisasi dan lain sebagainya. Oh, ternyata kristenisasi itu banyak sekali caranya. Kalau di anak-anak muda caranya adalah dengan pacarisasi ya. Jadi hati-hati nanti ibu-ibu, saya juga punya remaja putri, nanti akan diarahkan ke situ ya. Sekarang sudah mulai banyak isme-isme atau ajaran-ajaran di kalangan anak muda yang sudah mulai masuk di aspek relativisme. Apa itu relativisme? Jadi tidak boleh menganggap Islam itu sebagai satu-satunya agama yang benar. Anggapan seperti itu dianggap sebagai sebuah pemahaman yang salah. Jadi pendekatannya tidak lewat pengajian Bapak Ibu, karena anak-anak muda sekarang pengajiannya kalau yang awam ya, kalau yang teman-teman yang sudah ngaji insya Allah sudah mapan. Tapi kalau yang awam ya, panjenengan masuk ke SMK negeri ya. SMK negeri itu termasuk yang paling rawan, karena SMK negeri, SMK swasta itu orang tuanya nyekolahin anaknya di situ itu pola pikirnya sudah sangat pragmatis. Yang penting aku sekolah, baru aku kerja, bantu wong tua, wis selesai ya. Makanya di situ dibikin dakwah, tapi dakwahnya pendekatannya sesuai dengan umur mereka, lewat sinetron, lewat lagu, ya, lewat film. Ya. Dimunculkan apa? Relativisme. Kamu jangan nganggap agama kamu itu paling benar. Ya. Semua agama itu benar, karena semua agama mengajarkan kebaikan. Ya. Bahkan kemarin sekelas jenderal TNI aja mengatakan semua agama itu benar ya, tidak ada agama yang paling benar. Nah, ini relativisme. Ini bahaya kalau masuk kepada anak muda kita. Akhirnya nanti apa? Pacaran lintas agama. Enggak apa-apa kok, kamu diciptakan sebagai seorang muslim dan aku seorang kafir. Yang penting nanti kita tujuannya sama, yaitu Tuhan ya, Tuhan yang sama ya. Ibaratnya itu stasiun nek kabeh ning balapan kuwi lewate saka etan, saka kulon, saka lor, saka kidul padha wae. Sing penting ning balapan ya. Makanya di saat dulu ada tokoh liberal bernama Nurcholish Madjid, itu mereka punya satu teori namanya perennialism ya. Apa itu perennialism? Perennialism itu menggambarkan kondisi beragama manusia itu seperti ruji roda ya. Jadi panjenengan ngertos ruji roda. Ruji roda itu Anda silahkan berasal dari mana saja, mau dari sini, mau dari sini, mau dari sini, mau dari sini, nggak apa-apa. Yang penting apa? Menujunya ke tengah ya. Jadi Anda mau jadi seorang ini, seorang ini, seorang ini, seorang ini, nggak harus menjadi muslim. Yang penting kamu menujunya ke tengah, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini perennialism. Ini adalah satu teori yang dihembuskan ke kaum muslimin ya. Biar apa? Biar kemudian orang memandang agama itu sebagai sesuatu yang relatif ya. Bahkan kemarin ada tokoh humanisme ya, tokoh kemanusiaan ya. Agamaku bukan Islam, agamaku bukan Kristen, agamaku bukan Buddha, agamaku bukan Hindu, tapi agamaku adalah kemanusiaan ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Soalnya masuknya itu smooth banget ya. Ibaratnya orang jualan itu dia soft selling, bukan hard selling. Jualannya itu lembut gitu. Orang nggak kerasa kalau sedang dalam posisi digiring kepada pemurtatan ya. Makanya nanti terjadi di kampung kita ya, di keluarga besar kita ya. Lunduk kowe kok yang-yangan karo wong non muslim piye ya. Gak apa-apa Bu ya, karena semua agama itu sama ya, mengajarkan kebaikan-kebaikan ya. Padahal kalau kita kembali ke fikih, ketika salah satu pasangan kita ya, misalnya keluar dari Islam ya, pernikahannya otomatis batal di depan syariah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan pada subuh ini adalah tentang urgensi kita untuk menjadi khairu ummah ya. Bapak Ibu, kalau untuk urusan dunia kita ini mementingkan sesuatu yang paling bagus ya. Kalau beli mobil yang paling keren ya, mobil yang paling bagus ya. Kemarin pameran di Jakarta itu, ketua Indonesia itu pandemi, duitnya jare do sambat ya, tapi ternyata pameran mobil itu yang datang juga penuh, padahal masuk pakai tiket ya. Sekarang tren mobil listrik ya, mobil listrik. Nanti tahun 2000 berapa gitu, kemarin ada beritanya, nanti mobil-mobil berbahan bakar BBM mau dihilangkan dari peredaran ya. Tapi selama masih ada kelitian itu insya Allah semua baik-baik saja ya.
nanti larinya kepada mobil listrik. Ya, mobil listrik itu harganya mahal, ya, tapi bagus, ya. Dia ngirit, dia tidak mengganggu lingkungan dan lain sebagainya. Orang kalau untuk urusan dunia pasti dia pengen yang the best, ya. Raffi Ahmad itu dia mau bikin rumah itu berapa hektar, Pak? Ya, 3 hektar, ya. 3 hektar gorgo omah, ya, masya Allah. Niku anaknya mlebu omah mungkin iso tersesat, ya. Omah sing ndi Pak, ya kan? Saking jembare, ya. Orang saya kemarin aja nganterin buyer mau beli pabrik, ya. Ada seorang buyer dari Salatiga mau beli pabrik. Dia minta 1 hektar itu 2 bangunan full plong, petang ewu, sisanya 2000 itu untuk macam-macam. Ya, itu saja jembare kaya ngono, ya. Orang kepingin sesuatu yang dunia ini pasti yang paling hebat, pasti yang paling bagus. Nah, ketika kita ditanya, mau nggak kita menjadi seorang khairul ummah, pengen nggak kita menjadi seorang umat terbaik, ya pasti jawabannya kita kepingin, ya. Orang kita itu kalau masuk surga pengennya Jannatul Firdaus, ya. Kata Nabi, kalau kamu pengen masuk surga, mintalah Allah surga yang paling tinggi. Surga paling tinggi itu apa? Jannatul Firdaus, ya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummah. Kalian ini khairu ummah ukhrijat linas, yang dikeluarkan dari manusia, yang dilahirkan dari manusia, ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ya. Kalian ajak orang-orang kepada kebaikan, kalian cegah orang dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama salaf, Bapak Ibu, ulama salaf itu adalah ulama terdahulu, ya. Mereka mengkategorikan bahwa orang itu hanya akan bisa dikategorikan menjadi khairu ummah kalau memuat 3 syarat ini. Kalau dia nggak ada 3 syarat ini, maka dia tidak akan jadi khairu ummah, ya. Apa tadi syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf, ya. Ngajak kepada hal-hal yang ma'ruf. Nah, pertanyaannya sekarang, ma'ruf itu yang kayak apa? Maka para ulama mendefinisikan ma'ruf itu dengan segala sesuatu, ya, nopo kemawon, semua hal, ya, yang sifatnya itu menjadikan seorang hamba lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apapun bapak-bapak, ibu-ibu, yang bisa menjadikan seseorang lebih taat kepada Allah. Nah, sebagai seorang dai, sebagai seorang aktivis Islam, kita harus berpikir nih, ta'muruna bil ma'ruf ini soalnya luas sekali. Ngajak orang kepada baik itu sifatnya luas sekali, tergantung metode panjenengan apa. Monggo, ya. Contoh Bu ya, Pak ya, saya kasih contoh. Di Pontianak itu ada namanya Masjid Munzalan, ya. Nanti silahkan di googling, ya. Kiainya itu masih muda, namanya Kiai Luqmanul Hakim, ya. Beliau itu Bapak Ibu punya pendekatan menarik, ya, untuk jamaah masjidnya. Biar orang datang ke masjid itu, masjidnya itu punya slogan apa? 3M, ya. Atau kalau pandemi COVID-19 ini kan 5M, ya. Ini 3M, ya. 3M ini apa? Makan, 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 ya. Jadi pendekatan ini gue namung mangan tok, ya, makan, 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 ya. Itu kalau misalnya beliau programnya ini diterapkan di Badawi, wah mungkin kita belum kuat Pak, ya. Jadi beliau itu bikin program jemput jamaah. Jadi jamaah itu kalau mau sholat dijemput pakai Alphard Pak, ya. Ini terontongnya kurung karuan, ya. Ini Alphard, ya. Jadi jamaah perumahan itu diambil satu-satu pakai Alphard, ya. Alphardnya banyak, nggak cuma satu, ya. Masuk Alphard, dibawa ke masjid, ya. Nanti sampai masjid 3M tadi, ya. Habis sholat makan, ya. Jangan sampai kaum muslimin itu kelaparan, ya. Beliau ada program namanya sedekah beras, ya. Dan itu sudah nasional, ya. Jadi orang silahkan bukan sedekah pakai duit, tapi sedekah pakai beras, nanti disuplai ke pondok-pondok tahfidz, ya. Masya Allah Bu, ya. Ini sederhana nih, ya meskipun nanti tetap ada aja orang yang nyinyir, wah itu berarti niatnya rusak, itu ras salat ning masjid koro-koro Allah tapi koro-koro mangan, ya. Beliau itu orang yang ngomong kayak gitu tuh belum pernah merasakan gimana rasanya lapar, ya.
Ketika misalnya kita nggak ada duit tapi wetenge kuwi luwe, itu cuma dapat apa? Jumat berkah ya. Nasi bungkus ya, cuma oseng-oseng karo suwiran dok ya. Itu pun segone ora panas ya, segone anyep. Itu tapi kalau kita pas jadi musafir Bapak Ibu, wah itu sangat worth it, itu sangat berharga ya. Saya rasakan sendiri ketika perjalanan ke Pacitan, berhenti di Wonogiri, sholat Jumat ya. Pas ada Jumat berkah, jadi habis sholat Jumat disuruh ngambil nasi di situ, kemudian cuma dikasih air putih gelas itu. Wah itu sudah luar biasa itu. Makanya pendekatan 3M ini akhirnya dipakai oleh beberapa masjid yang lain ya. Kalau di Al-Falah Sragen itu dia ada program makan siang gratis Pak ya, jadi setiap duhur itu mesti kalau jenengan sholat di Al-Falah kebuak ya. Karena apa? Ada soto gratis ya. Jadi kalau ditanya itu kenapa Pak kok sholat duhur ndak ning Al-Falah? Ya lumayan Mas, aku iso ngirit 8.000 sampai 10.000 ya. Aku nek maam neng warung ya entek semono ya. Ini 150 porsi ya. Setiap hari ya. Makanya Al-Falah itu pendapatan infaknya itu sekitar 220 juta per bulan ya. Tapi pengeluarannya juga sekitar itu ya. Makanya saya kemarin waktu isi di sana saya diajak ke belakang tuh, mereka punya kayak lemari itu Pak ya. Tapi lemarinya itu untuk nanak nasi. Jadi ketika dibuka itu sep itu dalam jangka waktu 2 jam atau 1 jam saya lupa, itu sudah matang nasi sebanyak 400 porsi ya. Jadi itu memang mereka sengaja untuk bikin program kayak gitu ya. Jadi pendekatan 3M. Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang untuk taat sama Allah. Itu metodenya monggo dikembalikan kepada kita semua. Asalkan apa? Asalkan tidak menyelisih sunnah ya. Mungkin ada di antara bapak-bapak ya, apa yuk badawi gawe anu yuk acara nopo ya, campur sari syariah ya misalnya ya. Undang penyanyi sing lagi ngetren ya, mendung tanpa udian ya. Arab nyanyi, mari bapak-bapak sekalian kita buka dengan kalimat basmalah ya. Ya nggak boleh Pak ya. Ma'ruf ya ma'ruf, tapi mendatangkan ketaatan, tapi dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang sunnah, dengan cara-cara yang dibolehkan. Saya kapan itu ke Magelang, ke daerah Secang ya. Pengajiannya itu di lantai 2 ya. Di bawah itu habis pengajian dibikin bazar ya. Nah, ada layanan unik di situ Bapak Ibu ya. Layanan cukur gratis ya. Nah, ini menarik ini karena bapak-bapak ini pasti sebulan sekali potong rambut ya. Dan potong rambut itu meskipun gratis tetap bagus Pak ya. Orang nek kemudian lho Pak kok melintas gratis njaluk apik ya kan. Ya, yang ngono kuwi nek gratis ya, nek bayar apik ya. Masya Allah. Jadi monggo Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, lakukan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya program-program yang bisa ta'muruna bil ma'ruf ya. Kalau kita lihat di kampung kita tuh banyak jomblo, banyak orang-orang nggak nikah, banyak orang-orang itu susah cari pasangan. Yang jenengan sing wis nikah mungkin gampang, orang nikah tuh ya. Bagi mereka yang belum nikah itu mencari pasangan itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ya sudah, kita bikin ya pernikahan massal ya. Atau mungkin bagi mereka-mereka yang kayak dulu Nabi dengan sahabatnya, ada seorang sahabat ditanya, "Ta'al, sini. Ada apa ya Rasulullah? Kamu sudah siap nikah?" "Belum ya Rasulullah." Balik lagi ya. Besoknya ditanya lagi, "Ta'al, kesini. Ada apa ya Rasulullah? Kamu sudah siap nikah?" "Belum ya Nabi." Sampai 3 kali berturut-turut ya. Akhirnya sahabat ini mengatakan, "Wah, kalau Nabi sudah manggil saya 3 kali berturut-turut, maka ini serius banget ini ya. Sudah siap nikah?" "Sudah ya Rasulullah." "Baik, kalau begitu kamu silakan pergi ke ujung kota ini. Nanti di situ ada sebuah rumah. Dia seorang bapak punya anak gadis. Bilang sama bapaknya kalau kamu datang untuk melamar anak gadisnya." Akhirnya betul, dia datang ke rumah itu, dia ketuk pintunya, dia ketemu bapaknya, dia minta anaknya sebagai istrinya ya. Akhirnya dia pulang kepada Nabi, kemudian ditanya, "Gimana? Lamaranmu diterima?" "Alhamdulillah ya Rasulullah, lamaran saya diterima." "Nah, terus kenapa kamu merenung?" "Diam saja. Saya nggak punya mahar ya Rasulullah." Ya.
Wis soleh anain tapi mboten gadah mahar ya. Wah, akhirnya ditawarkan kepada jamaah tuh, kepada sahabat sekalian, ada saudara kita ini ngelamar anak gadis tapi dia nggak punya mahar. Ada yang bisa bantu? Ya. Akhirnya kemudian, ya Rasulullah, saya bantu maharnya Rasulullah. Ya. Masya Allah ya. Dulu itu orang solutif. Makanya hari ini bapak-bapak sekalian, pasang antena kebaikan kita itu tinggi-tinggi. Apa yang dibutuhkan umat, jawab dengan solusi ya. Karena umat ini kadang tidak butuh dalil, Pak ya. Saya pernah ke Makassar itu ya, disuruh ngisi di beberapa tempat. Nah, saya itu termasuk diminta ngisi di rutan ya, di rumah tahanan ya. Itu baru sekali itu seumur hidup saya masuk rumah tahanan ya. Jadi rumah tahanan itu sudah overload ya, sudah di atas kapasitas ya. Kapasitasnya 1000, dia bisa sampai 5000 orang. Anda Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Masya Allah ya. Mereka bilang, kalau kami cuma dikasih dalil Pak, kami itu nggak butuh dalil, kami itu butuhnya makan. Karena orang lapar dikasih dalil pasti nggak mau ya. Ibu-ibu ngajari anaknya lapar dikon hafalan, wis ora bakal jalan ya. Ayo nduk ngaji nduk, aku lapar Bu kon ngaji ya. Pokoknya ngaji gendati anak soleh ya. Tapi nek lapar nih Bu, penuhi dulu makanannya, baru kita minta dia untuk ngaji. Nah, umat ini jumlahnya banyak Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kita bisa berkontribusi dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala titipkan sama kita. Ibaratnya bangunan ini, kalau panjenengan merasa bisa menjadi sebuah pintu, silahkan menjadi pintu, tempat orang lalu lalang masuk ke dalam masjid. Tapi kalau kita seandainya nggak muat, nggak bisa jadi pintu, ya sudah jadi jendela saja, ya, tempat untuk kita buka kemudian agar udara itu bisa masuk. Ternyata kita nggak bisa jadi pintu, nggak bisa jadi jendela, nggak bisa jadi atap, nggak bisa jadi tiang. Aku raiso Pak, tadi ngono kuwi, apot. Ya. Ternyata kita cuma bisa jadi apa Bapak Ibu? Jadi paku, ya. Gue nembel ke kalender, ini gue manfaat, ya. Rena nek paku nih kan, tapi tidak golek solasi, ya. Maka apapun kita kontribusi terhadap ta'muruna bil ma'ruf ini pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kayak pengajian ini, ada saya sebagai yang ngisi tausiah, ada bapak-bapak sebagai panitia, ada bagian belakang yang siapin sarapan, ada yang bersihkan masjid, ada yang adzan, ada yang qomat, ada yang jamaah, macam-macam, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gunakan potensi kita, mumpung Allah Subhanahu wa taala kasih kita usia, kasih kita kesempatan, ta'muruna bil ma'ruf. Mikir kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan agar orang itu lebih bertakwa kepada Allah. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan agar orang itu lebih senang kepada kebaikan, lebih senang kepada ketaatan. Dan ini Bapak Ibu merupakan energi besar kaum muslimin. Kalau kaum muslimin masih memiliki pikiran seperti ini, insya Allah Islam akan tetap hidup. Tapi kalau kaum muslimin sudah cuek, sudah nggak peduli, ya, bismillah, wis koyo ngene modele wis karepe lah, ya. Maka yang terjadi nanti Islam itu, Allah itu memang menjanjikan, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan zikro Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah memang menjamin Islam ini akan ada terus di muka bumi, tapi Allah tidak pernah menjamin apakah Islam itu akan terus ada di kota Solo, ya. Makanya kita sebagai warga Solo, warga suku Solo Raya, ya, Solo, Sukoharjo, Klaten, Sragen, segala macam, harus berpikir terus nih, ya. Ibu-ibu berpikir gimana ya caranya ibu-ibu di Kampung Sewu ini gerakan 2022, ya, ibu-ibu pakai hijab, ya, Masya Allah, ya. Karena hari ini mungkin orang berat banget ya pakai hijab, ya. Sampai lagune kan ngoten nggih, aku maca koran, ya, sarungan, ya, kowe blonjo dasteran, ya, ngakon blonjo nganggo daster, ya. Ya kowe kudune aku maca Quran, ya, sarungan, ya, kowe blonjo jilbaban, ya, kudune kan gitu, ya. Ya, tapi karena seniman ini mendakwainya juga butuh waktu, ya. Nanti kapan-kapan silahkan Bapak undang teman saya tuh, ya, komunitas seniman Eling Gusti, ya. Jadi beliau itu mendakwai para pemain-pemain campur sari, pencipta lagu, gitu, ya. Dan alhamdulillah, ya, lewat pendekatan Iqra dan lain sebagainya banyak seniman yang balik kepada Islam, ya. Nah, ta'muruna bil ma'ruf. Monggo, kalau panjenengan sami cara terobosan-terobosan apa yang kira-kira paling bagus, kira-kira yang paling menarik bagi umat untuk kembali kepada Islam, ya.
Mungkin ada yang pendekatannya dengan pengajian, ya. Mungkin ada yang dengan pendekatannya itu bakti sosial, ya. Kayak teman-teman kita yang sedekah dengan warung murah itu, ya, kemarin bikin film judulnya 2000. Maksudnya 2000 itu apa? Mereka kumpulkan donasi, mereka masak, kemudian pakai pickup atau mungkin pakai Fukuda itu yang motor roda 3. Mereka datang ke lokasi-lokasi yang marginal, ya, tempat-tempat kaum muslimin yang mungkin dalam posisi yang tidak beruntung. Di situ dia jual makanan, ya. Udah dapat nasi, dapat sayur, dapat lauk, ya, kadang lele, kadang tahu tempe, kadang lele dan tahu tempe, kadang sayur, wis nganggo teh, wis nganggo es teh, cukup bayar 2000 saja, ya. Masya Allah, ya. Akhirnya dia bikin film dan alhamdulillah setiap malam minggu beliau keliling bersama timnya itu nyari orang-orang yang tunawisma, ya. Kalau bapak ibu mungkin tidur di rumah pakai AC, pakai spring bed empuk, ya. Tapi banyak saudara kita itu bapak ibu yang tidurnya cuma pakai alas kardus, ya, di depan emperan-emperan toko, ya. Mereka nggak tahu besok makan apa. Kalau kita mungkin mikirnya sesok aku milih mangan opo, ya. Tapi ya mereka itu mikirnya sesok mangan opo saja mereka nggak bisa jawab, ya. Mungkin ada di antara kita atau mungkin saudara-saudara kita yang dalam urusan makan kita nggak khawatir. Tapi ternyata ada saudara-saudara kita itu yang besok makan apa saja itu mereka nggak bisa jawab, ya. Nah mereka datang ke situ. Nah kalau panjenengan mungkin berbakat di situ, tafadhol silahkan, ya. Ada seorang ibu kemarin, Ustaz saya punya ruko Ustaz, mau saya bikin warung Ustaz. Warung apa Bu? Warung gratis, ya. Silahkan datang makan secukupnya, kemudian nggak usah bayar, ya. Nah, terus gimana itu Bu? Nggak apa-apa, sampai habis nggak ada masalah, ya. Soalnya beliau ini balungan gajah bapak ibu, ya. Ekor warung gratis itu sedikit sekali buat beliau, ya. Tapi alhamdulillah, kalau kontribusi kita dalam menciptakan ma'ruf itu bisa kayak gitu, tafadhol, ya. Silahkan, ya. Mungkin di Kampung Sewu kita survei berapa banyak bapak ibu yang punya anak-anak kecil yang belum khitan, ya. Saat ini panjenengan survei mawon Mbak, jasa khitan itu paling murah 750, ya. Kalau mau pakai laser khitan sambil main game itu bisa sampai 1,5 juta, ya. Lagi main game urung-urung wis rampung. Pun toh Pak, wis le. Ya, Masya Allah, ya. Makanya mungkin kita bikin program khitanan massal. Lho Pak, kok anaknya dereng dikhitan, mboten enten ragate Mas, larang, nggih. Akhirnya ketika khitanan massal itu yang saya lihat yang pucat itu bukan anaknya, malah bapak-bapaknya, ya kan. Anaknya santai wae, ya, mboten masalah soalnya orang ngerti rasane, ya. Tapi Pak sing wis tau dihitan itu wah malah pucet dan sing semaput barang, ya. Soalnya anaknya nangis-nangis geru-geru. Apapun yang kira-kira bisa mendatangkan ma'ruf kita jalankan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Napa niku Bapak Ibu definisi kemungkaran? Menurut para ulama, al-munkar itu adalah segala sesuatu yang bisa mendatangkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkar ini bisa dilakukan oleh orang awam, bisa dilakukan oleh orang berilmu, bisa dilakukan oleh para penguasa. Siapapun selama dia seorang manusia, dia ada potensi untuk berbuat mungkar. Makanya tugas kita Bapak Ibu rahimakumullah mempersempit peluang orang untuk berbuat kemungkaran. Kalau panjenengan teng Sukoharjo niku enten taman namanya Taman Pakujoyo, ya. Itu ya orang masuk ke situ ya dolanan anak-anak kecil, taman-tamannya banyak, sejuk, enak. Ada spanduknya, Bu. Jangan pacaran di taman ini, nekat pacaran diterapkan hukum Islam. Wah, ya. Wah, akhirnya anak muda itu nggak berani pacaran di situ, ya. Itu termasuk apa? Tanhauna 'anil munkar, ya. Mengupayakan sekuat tenaga apa Bapak Ibu supaya manusia itu tidak cenderung kepada durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini lebih berat daripada amalan yang ta'muruna bil ma'ruf. Kalau ta'muruna bil ma'ruf ini insya Allah risikonya kecil, ya. Kalau dengan sami kayak pengajian itu risikonya kecil, ya. Tidak ada orang membubarkan pengajian kita, ya. Tapi kalau seandainya tanhauna 'anil munkar, ini risikonya besar, ya. Tidak semua orang mampu untuk melakukan. Nabi Ibrahim tanhauna 'anil munkar kepada musuhnya, ya. Apa yang dilakukan?
beliau dilemparkan ke api yang menyala-nyala, ya. Nabi Nuh, tanhauna 'anil munkar. Apa yang dilakukan? Beliau dimusuhi oleh kaumnya, ya. Saya kemarin nulis buku itu, ada pesanan dari penerbit, tolong nulis buku 5, ya. Buku Ulul Azmi, ya. Mukjizat nabi-nabi. Nabi-nabi itu ada 5, ya. Ulul Azmi itu, ya. Ada Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Nah, sudah saya setor, itu kecer satu, Pak, ya. Ternyata saya salah nulis, ya. Yang saya tulis itu Nabi Daud, padahal Nabi Daud itu nggak masuk di situ, ya. Harusnya Nabi Nuh ini, Ustadz. Oh iya, Nabi Nuh, lupa. Akhirnya saya buka-buka lagi referensi. Nah, Masya Allah, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Para ulama itu mengatakan, kalau kita ingin mengamalkan 2 hal ini, ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bekalnya itu apa? Bekalnya itu sabar, ya. Karena seorang Nabi Nuh saja, beliau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala usia sampai 900 tahun. Beliau itu dakwah 500 tahun, Bapak Ibu, ya. 500 tahun. Dapatnya berapa? Dapatnya cuma 80 pengikut, ya. Memang payang ya, dakwah 500 tahun koroleh 80 pengikut, ya. Makanya kita kalau misalnya berdakwah, ya, lagi ngurus masjid, ya, kemudian cuma baru beberapa bulan kok ternyata sambutan warga, sambutan masyarakat itu nggak seindah yang kita bayangkan, terus awake mutung, ya, opo ya wis wong ngene elek kabeh kok, ya kan, atung ya Allah, ya turunkan hujan ya Allah, ya kan, ya. Anak-anak sekarang itu doanya bukan sama Allah, ya, doanya sama langit, ya, langit, ya, turunkan duit, nggak usah pakai kerja, ya. Akhirnya enten petir, duar melayu, ya, nggak jadi, ya kan. Itu bahaya, Bu, itu syirik, ya. Minta kepada makhluk itu nggak boleh, mintanya kepada Allah, ya. Maka Nabi Nuh saja, Bapak Ibu, 500 tahun. Itu pun istri dan anaknya tidak ikut sama dakwahnya, Masya Allah. Makanya kalau kita lihat kisah-kisah kayak gitu tuh, ya, betapa susahnya parenting nih Bapak Ibu, ya, mendidik anak itu. Gak ada jaminan ustadz itu anaknya bagus, gak ada jaminan kiai itu anaknya bagus. Seorang nabi saja anaknya tidak ikut dakwahnya beliau, ya. Lalu ketika Nabiullah Nuh itu diminta untuk bikin kapal, ya, beliau bikin kapal itu 3 lantai, Bu, ya, 1, 2, 3. Pengikut-pengikut Nabi Nuh yang 80 tadi itu kebanyakan dari kaum miskin, ya, nggak punya duit, orang-orang marginal. Sementara yang menghalangi dakwahnya Nabi Nuh itu kebanyakan orang-orang kaya dan pejabat. Sejarahnya memang kayak gitu, ya. Akhirnya betul Nabi Nuh bikin kapal itu dinyinyirin sama kaumnya yang kaya-kaya itu. Kamu itu gimana sih? Ini padang pasir bikin kapal, ngapain, ya? Ternyata maidu niku sejarahnya pun kat biyen, ya. Ora gur saiki tok, ya. Ngopo gawe pengajian barang mesti dipaidu. Ngopo gawe koyo ngene, dipaidu, ya. Tapi enggak apa-apa, lanjut saja. Nabi Nuh itu dipaidu. Itu mau apa ini padang pasir panas, enggak pernah ada hujan bikin kapal. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau mulai ada air yang keluar dari tungku, ya. Kalau bahasa sekarang tuh oven, tempat bikin roti itu sudah mulai keluar air dari situ, dari dapurnya Nabi Nuh sudah mulai keluar air dari situ, maka ajaklah seluruh kaummu untuk naik kapal. Akhirnya betul, ya, mulai keluar air dari tempat pembuatan roti Nabi Nuh itu, ya. Akhirnya Nabi Nuh ajak 80 kaumnya, ajak hewan-hewan, sampai kuda, onta, wabeh, dijak, bahkan semut saja diajak sama Nabi Nuh untuk naik ke kapalnya, ya. 3 lantai itu dipenuhi semua. Wah, akhirnya betul datang hujan, ya, dari segala arah, dan hujan ini nggak pernah terjadi sepanjang zaman kecuali zamannya Nabi Nuh. Makanya hari apa itu? Hari Sabtu, nggih Pak. Sabtu atau apa tuh? Malam Minggu saya lihat itu. Saya ingat saya ngisi di daerah Mojolaban tuh. Hujan tuh Pak, ya, semalaman kan, ya. Hujan terus dari sore sampai ba'da isya tuh kayak hujan terus, ya. Itu kalau hujan kayak gitu kita langsung wah, kelingan Nabi Nuh ini. Hujannya dari semua arah. Bahkan diriwayatkan bumi itu nggak ada kelihatan tanah sama sekali, ya. Kuwabeh itu banyu, ya, Masya Allah, ya. Akhirnya semua orang itu ditenggelamkan sama Allah, ya, kecuali kaumnya Nabi Nuh, ya, 80 orang tadi yang akhirnya menjadi cikal bakal penduduk dunia, menjadi 3 suku besar, ya.
Ya, wallahualam, sukunya yang disebutkan di buku itu hanya beberapa saja. Nah, makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin mengamalkan dua ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, di bagian bidang apapun, teng omah, nggih, didik istri niku mboten gampil, Pak, ya. Karena kata Nabi, istri atau wanita itu terbuat dari tulang rusuk, ya. Kalau dia dibiarkan, dia cenderung bengkok. Ya, ditekne wae itu cenderung bengkok. Tapi kalau dia dikerasi, dia cenderung patah. Ya. Makanya Rasulullah ketika mencontohkan kepada kita menghadapi istri-istri beliau, beliau selalu punya teknik yang kemungkinan kita sendiri harus mulai belajar tentang itu. Ya. Pada satu ketika Rasulullah bertemu dengan istri beliau yang bernama Zainab binti Jahas. Ya. Zainab binti Jahas ini seorang muslimah yang dinikahi Nabi itu umurnya sekitar 45 tahun, ya. Nah, Ibu Zainab ini, ya, namanya istri Nabi itu kan juga manusia biasa, Bapak Ibu, ya. Jadi pernah ada kecemburuan, ya. Kecemburuan terhadap istri Nabi yang lain yang bernama Ibu Saudah, ya. Ibu Saudah ini dinikahi Nabi menurut riwayat itu sekitar umurnya 70 tahun, ya. Panjenengan ampun batin 70 tahun, ya. Tapi 70 tahun waktu itu saya nggak ngerti, ya. Nah, akhirnya Ibu Zainab ini ngomentarin istri Nabi yang lain bernama Ibu Saudah ini dengan kalimat yang gak enak banget di telinga itu. Ya Rasulullah, sesungguhnya istrimu yang bernama Saudah itu hanyalah seorang wanita tua yang tubuhnya gembrot, ya. Karena beliau memang gemuk, ya. Lalu Rasulullah ketika mendengar ini, beliau itu marah, ya. Tapi marahnya itu nggak kayak bapak-bapak di sini mungkin, ya, langsung jeder ke lawang duer, ya. Beliau cuma bilang apa? Wahai Zainab, kalau seandainya omongan kamu itu dicampur dengan air laut di seluruh muka bumi ini, maka seluruh air laut itu akan menjadi tawar gara-gara omongan kamu. Nih, langsung macep mingkem, ya, Ibu Zainab binti Jahas, ya. Jadi bapak-bapak mungkin kita juga harus belajar kayak gini, ya, agar istri-istri kita itu, ya, kayak perempuan itu kan kalau menurut para psikolog, ya, Ibu Dr. Aisyah Dahlan itu kan mengatakan perempuan itu diciptakan dengan 20.000 kata-kata, ya. Sementara kalau laki-laki itu cuma diciptakan dengan 7.000 kata, ya. Makanya kalau marah laki-laki cenderung diam, ya. Biasanya jaluk sarapan, orang jaluk sarapan, ya. Biasanya kopi bu, iki meneng bae, wah nesu iki, ya. Biasanya aku mangkat sih yo, pamitan, itu langsung weng, ya, oh nesu iki. Tapi kalau perempuan marah itu gimana Pak? Wah, koyo kaset ngelokor, ya. Wah, apa yang kuafe disebut, ya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, di rumah ta'muruna bil ma'ruf. Kondisikan monggo rumah kita ini untuk suka dengan kebaikan, ya. Caranya bagaimana? Panjenengan yang lebih tahu tentang rumah panjenengan, ya. Ini kok ning omah rasane hampa, ya. Ning omah nek suara-suara Quran belas, ya. Di rumah kok nggak ada aktivitas baca Quran sama sekali, nggak ada aktivitas saling menasehati, ya. Wono mlebu panas, pengen nesu, pengen berakot wong tok, ya kan? Ya. Coba ta'muruna bil ma'ruf, ya. Di rumah kita lakukan itu. Kemudian di kantor, ya, di kantor kalau kita nggak bisa ini, ya, saya bukan siapa-siapa Pak di sini, saya nggak pegang kebijakan sama sekali, ya sudah, jadi contoh saja. Makan sambil duduk, pakai tangan kanan, tidak dalam posisi berdiri, apalagi jalan-jalan, ya. Kalau kita berjanji kita tepati, kalau kita dipercaya kita akan amanah, ya. Kita pakai teladan itu, ya. Tanhauna 'anil munkar, ya. Di rumah, di masyarakat, ya, di tempat kerja kita usahakan untuk mencegah kemungkaran, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, ya. Kata Nabi, kalau kalian melihat kemungkaran falyughayyir biyadihi, rubah dengan tanganmu, ya. Bisa dengan tangan langsung, bisa dengan diartikan oleh para ahli hadis dengan kekuasaan. Panjenengan yang dipercaya jadi ketua RT, ketua RW, lurah, kepala desa, camat, ya, bupati, gubernur, presiden, gunakan wewenangnya. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di Aceh kemarin kan sempat rame, ya, karena ASN diminta untuk sholat jamaah di masjid, ya. Akhirnya yang nggak suka sholat jamaah, ya, mungkin marah-marah. Ada
kepala daerah mewajibkan ASN untuk sholat duha ya, padahal sholat duha ini sunnah tapi diwajibkan sama dia. Mungkin lebih kepada aspek membina karakter ya. Jadi jangan dipersoalkan tentang wajibnya Bapak Ibu, tapi itu lebih kepada tarbiyah ya. Makanya fal yughayyir biyadihi. Di rumah lihat anak kok nggak sholat, ya ayo ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bapak-bapak sering-sering cek istrinya ya, Bu wis sholat. Karena kadang-kadang ibu-ibu ini kalau isya nggak ikut sholat di masjid, banyak yang terlena ya. Parisa setengah 8 jam 8 nonton TV ya, ono Mbak Andin karo Mas Al ya. Ikatan cinta sesuai turu ngantuk. Aku mau ngisai, ujuk-ujuk ngisai pun jam 12 ya, setengah 1 ya. Makanya cek ya. Bapak-bapak yang punya anak-anak cek ya, sholatnya bagaimana. Makanya kata Nabi kalau sudah umur 10 tahun nggak mau sholat boleh dipukul, tapi memukulnya bukan pukulan yang membekas dan bukan di wilayah depan ya. Ampun dikayang Pak, ras sholat kekuatan penuh ya kan, langsung gopuk mencelat ya. Lebih kepada pukulan-pukulan yang sifatnya tarbiyah. Makanya sebelum masuk 10 tahun, 7 tahun sudah harus dibiasakan ya. Makanya dalam ilmu kependidikan, if you talk me, I will forget ya. Kalau kamu cuma nasihatin saya, kata anak, saya lupa ya. If you show me, I will remember. Tapi kalau kamu contohin saya ingat ya. If you ask me to do it together, I will remember forever. Tapi kalau kamu ajak saya melakukannya bareng-bareng, saya akan ingat selama-lamanya. Jadi kayak pergi ke masjid kayak gini, ya kalau cuma kita bilang le neng masjid le neng masjid le neng masjid le, ya anaknya protes lah, bapak kok ora, bapak wis gede le, ya bapak sholat ning omah, ya itu dia lupa nanti Bu, ya lupa. Kalau cuma dinasihati kayak gitu, wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, lupa dia. Tapi kalau if you show me, I will remember. Kalau ditunjukkan nih, delok le, bapak iki nek krungu adzan langsung ning masjid. Krungu adzan langsung ning masjid. Anaknya lihat, oh iya bapak gue yang krungu adzan mesti ning masjid. If you ask me to do it together, I will remember forever. Kalau kamu ajak saya melakukannya bareng-bareng, saya akan ingat selama-lamanya. Cekel tangannya anaknya, ayo le, ning masjid karo bapak. Ya. Bedak dino kayak 2000, 2000, angger ning masjid aja lali 2000, 2000 lebokno ning kotak infak ya. Itu nanti kalau dia udah punya anak, sudah gede, sudah berkeluarga, punya anak, dia akan cerita sama anaknya, "Le, biyen mbah kakungmu nek subuh aku dijak ning masjid." Ya. Tiga edit 2000, kayak edit 2000 kang lebok kotak infak ya. Anaknya protes, "Lah kok bapak ora ngejak aku?" "Oh iya, aku beda karo mbahmu le." Ya kan? Jatuh dia di mata anaknya ya. Anak-anak sekarang pinter-pinter Bapak Ibu ya. Makanya kebanyakan micin, jadi pinter banget ya. Maka oleh karena itu Ibu Bapak, fal yughayyir biyadi, fa ilam yastati fa bilisani. Kalau nggak bisa dengan mulut nih. Nah, mulut ini bisa berarti dua, bisa omongan, bisa tulisan. Nah, omongan ya monggo. Kita nasihatin keluarga kita, keluarga besar kita, masyarakat kita ya. Karena hari ini orang tuh kuat-kuatan Pak, kuat ngejak baik atau kuat ngejak buruk ya. Orang ngejak buruk saja, kalau setan dan bala tentaranya itu kan ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf, enggak suka sama yang ma'ruf tapi sukanya pada yang mungkar ya. Piye carane menungso menika atuh kali Gusti Allah. Piye carane menungso menika ora seneng kebaikan ya. Makanya caranya bisa banyak sekali. Fa ilam yastati fa bi qalbi. Kalau nggak bisa cukup dengan hati. Wa huwa at'aful iman, dan dia adalah iman yang paling lemah. Kalau panjenengan sami randuwe kekuatan, randuwe tangan, ameh ngomong ya ora wani, isin pekewuh, wedi ya. Akhirnya namung pakai apa? Hati. Kita cuma bisa membenci saja ya. Ya Allah, kok ya kaya ngono ya kejeme ya, tapi ya piye aku ora iso ngopo-ngopo isone gur batin ya. Maka di sini dikatakan adaful iman ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita hidup di Indonesia. Indonesia ini adalah kapal besar kita ya, di mana kita hidup. Makanya kalau kita lihat ada orang melakukan kemungkaran dan kita diam saja, kapal itu nanti akan tenggelam. Tidak cuma menenggelamkan orang yang berbuat maksiat saja, tapi juga menenggelamkan seluruh penghuninya ya. Kalau panjenengan piknik teng Wonogiri, numpak perahu teng Karamba niku ya, tiba-tiba enten penumpang nggawa linggis Pak ya. Wah, perahu itu dilinggisi dueng ya.
Kalau jenengan lihat ya, mesti kan ngerti resikone. Iki piye iki Pak iki kok nggo linggis, kayak dipulungi kok nek kelep kabeh. Wah, mlebu ning Solo Pos iki, ya. Wah, akhirnya panjenengan langsung lari, cekel wonge, cekel linggise, gua, Pak jembuk bolong iki Pak, kelep kabeh Pak. Yang benar kan kayak gitu Pak. Ya. Ketika lihat ada orang melakukan kemungkaran, kita langsung cegah dia. Akhirnya kita selamat sampai di daratan lagi. Tapi kalau kita diam saja, ya. Tunggu ya, dek wong linggis dek nggih Pak, wah HP Pak, terus ke Pak, terus ke ya kan. Semangat Pak ya. Aku padamu gitu ya. Ya, yang mendelep sing mendelep ora gur sing nggawa linggis tok kuwabeh satu penumpang mendelep ya. Makanya kalau sekupnya desa, sekupnya kampung, sekupnya RT, sekupnya RW ada orang berbuat maksiat di situ, ya kita turun tangan. Tapi semua ada adabnya ya, ada ilmunya. Makanya ada buku tebal tuh, judulnya Ighosatul Lahfan, tulisannya Ibnu Qudamah. Itu dibahas detail banget gimana caranya kita nahi mungkar. Ya, sempat di situ dibahas kalau seandainya ada orang berbuat maksiat 7, 8 orang, sementara Anda cuma seorang diri, tidak disyariatkan untuk melakukan nahi mungkar kepada yang bersangkutan. Ya, wong dem-deman pitu, ya, awake dhewe mulih ke masjid, dem-deman nih, ya. Kita mau nahi mungkar nih, tapi kita seorang diri, ya. Mas, iso mandek ora? Omben-ombenane ya. Dijawab wong pitu nek ora iso piye? Ya. Ya ora piye Mas, aku ukur usul Mas, ora ya wis ya kan. Akhirnya kita mundur ya. Atau mungkin terjadi baku hantam tapi kita sendirian dikeroyok wong pitu. Ya, akhirnya nanti apa? Kita kalah. Dapat berita di luar ya. Seorang takmir masjid benjol-benjol dipukulin sama orang-orang yang minuman keras ya. Kata para ulama, sebaiknya panjenengan cari dulu bantuan 6 orang atau setidaknya jumlahnya sama ya. 7 orang pas, mereka 7 orang, kita 7 orang, kita datang, kita hisbah dia ya. Saya menghisbah kamu, kenapa kamu minum-minum keras? Tolong berhenti. Kalau jumlahnya bodoh, pitu karo pitu, ya Pak, saya berhenti Pak, bubar ya. Makanya dalam amar ma'ruf nahi mungkar harus tahu adabnya, harus tahu ilmunya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab menghisbah, menahi mungkar warganya ya. Jadi warganya itu minuman keras tapi di dalam rumahnya Pak. Mlebu omah, ngejak koncone tuku minuman keras dikancing kon jero. Umar bin Khattab tahu di dalam rumah itu sedang dipakai minuman keras. Lewat pintu depan dikancing, lewat pintu mburi dikancing. Wah, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu naik ke lantai, ya, naik ke atap, mohon maaf ya. Kemudian menjebol atapnya, mencolot sekondur. Duh, saya hisbah kalian, ya. Saya nahi mungkar kalian, ya. Karena kalian telah minum minuman keras di dalam rumah ini. Lah, sing dem-deman niku nggih ngerti ilmu, ya. Ora gur sekedar dem-deman, ya. Wahai Amirul Mukminin, kalau Anda menghisbah saya karena minum minuman keras, saya juga menghisbah Anda karena telah masuk rumah saya lewat atap, ya, bukan lewat pintu. Ya. Niki omah kula Amirul Mukminin. Jenengan meh mlebu kudune ya dodok-dodok lewat pintu ngarep. Niki jenengan jebol atap niki berarti jenengan masuk tanpa izin. Maka saya hisbah Anda karena telah melakukan kemungkaran masuk ke rumah warga tanpa izin. Wah, jadi pengen mencegah kemungkaran malah dicegah genti. Ya. Makanya Bapak Ibu semuanya itu butuh kesabaran dan butuh ilmu ya. Demikian mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah bisa menguatkan kita dalam 3 amalan ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menjaga iman kita, iman keluarga kita, iman bangsa kita agar kemudian nanti kita bisa menjadi orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.